Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita diperlihatkan oleh seorang pemuda yang sedang berenjoy ria bernama Hanagaki Takemichi. Ia sedang menonton berita tentang sebuah geng yang bernama Tokyo Manji. Geng itu berbuat ulah dan mengakibatkan melayangnya nyawa seorang gadis, dan dia adalah Tachibana Hinata. Dia satu-satunya pacar dalam hidup Takemichi yang dipacarinya saat SMP dulu. Di keesokan harinya, Takemichi bekerja di salah satu toko buku. Diperlihatkan dia adalah seorang yang tidak memiliki jiwa seorang laki-laki dan tekad sekuat baja. Dibuktikan saat dia diganggu dan diremehkan oleh segerombolan bocah-bocah cilik. Takemichi pun tak melawan atau menggertak bocah-bocah itu dan memilih diam menerima suratan takdirnya. Di saat di stasiun, Takemichi melamun meratapi suratan takdirnya. Tinggal di apartemen jelek, direndahkan orang, sampai dibodohi manajer muda di tempat kerjanya. Dan ujuk-ujuk ada tangan yang mendekat dan mendorong Takemichi ke rel kereta yang akan dilalui kereta. Sampai saat beberapa detik menuju maut, muncullah cahaya yang terlihat sesosok wanita muda dan ia adalah Tachibana Hinata. Di saat sadar, Takemichi heran ada teman-temannya sewaktu SMP. Dan mereka adalah Makoto yang doyan cocok, Yamagishi yang terlihat pinter tapi IQ-nya rendah, Akun si rambut merah, dan Takuya teman masa kecilnya dan paling lemah. Lanjut, Takemichi pun melihat dirinya yang sekarang yang berpenampilan layaknya masih bocah sekolah. Saat melihat handphonenya, ia terkejut dengan tanggal handphonenya yang dimana saat itu tanggal 4 Juli 2005. Berbeda 12 tahun saat dia di stasiun. Takemichi mengira ini kilas balik dari kejadian di stasiun yang begitu nyata. Dan saat Takemichi pun nongki-nongki, temannya membahas tentang balas dendam mereka ke anak kelas 2 SMP Shibuya karena mereka merasa telah diremehkan. Mereka langsung gas ke SMP Shibuya. Takemichi pun terlihat gugup karena ia belum pernah berantem lagi selama 10 tahun. Saat Takemichi panas dingin, yang lain mengganggu anak kelas 1 SMP Shibuya. Saat mereka menunggu dan mencari-cari anak kelas 2 SMP Shibuya yang tidak terlihat dimanapun. Mereka hanya ketemu dengan anak kelas 1 dan kelas 3. Takemichi mengingat bahwa dulu saat situasi seperti ini mereka babak belur oleh anak kelas 3 SMP Shibuya. Dan benarlah anak SMP kelas 3 Shibuya datang memberitahu bahwa anak kelas 2 SMP Shibuya sedang study tour. Dan saat ini yang ada hanya anak kelas 3. Saat mau dihajar, Yamagishi mengatakan dia sudah berbicara dengan Masaru, yang tak lain adalah sepupu Takemichi, yang mengaku sebagai pemimpin di SMP Shibuya. Dan ternyata Masaru hanya dijadikan suruhan mereka. Dia hanya mengaku-ngaku sebagai pemimpin agar terlihat keren di mata Takemichi. Tanpa panjang lebar, mereka pun langsung dihajar habis-habisan. Tak sampai di situ, mereka juga bakal menjadi budak geng Tokyo Manji. Dan anak kelas 3 ini adalah anggota-anggota dari geng Tokyo Manji. Peristiwa inilah yang membuat Takemichi menjadi seorang budak dan sehari-hari hanya diperbudak oleh anggota Tokyo Manji, yang membuatnya hidupnya menjadi hancur. Mereka pun pulang. Saat di jalan, Takemichi mengingat Tachibana Hinata dan langsung pergi ke tempat Tachibana Hinata. Sesampainya di rumah Tachibana Hinata, Takemichi pun terharu sampai menangis karena bertemu kembali dengan Tachibana Hinata. Setelah 10 tahun Takemichi menghilang. Saat Takemichi pulang dan nyantai di taman bermain, ia melihat bocah yang sedang diganggu. Di saat itu jiwa kebrutalannya pun muncul. Dipukullah orang yang mengganggu bocah itu dan mengancam menggunakan botol pecah. Dan tak disangka itu adalah Tachibana Naoto, yang mana adalah adik dari Hinata. Takemichi bercerita bahwa ia telah melintasi waktu, juga memberitahu bahwa Naoto dan kakaknya akan mati pada 1 Juli 12 tahun dari sekarang. Takemichi meminta tolong untuk menjaga Hinata dengan berjabat tangan. Dan tiba-tiba terjadi sesuatu. Takemichi kembali ke masa depan dengan berjabat tangan dengan Naoto dan berada di rumah sakit. Seorang pria datang dan dia adalah Tachibana Naoto yang sudah dewasa, yang sekarang sudah menjadi polisi. Ia tahu bahwa Takemichi dapat melintasi waktu. Naoto menjelaskan bahwa kakaknya sudah mati dan meminta Takemichi untuk menyelamatkan kakaknya. Saat tiba di tempat Naoto memberitahu ke Takemichi soal Tokyo Manji dan seluk-beluknya. Takemichi diminta untuk kembali ke masa lalu saat dia SMP dan ditugaskan untuk menemukan orang tertentu. Orang tertentu itu adalah Sano Manjiro dan Kisaki Teta. Dan Naoto menjelaskan kalau saja saat itu Sano dan Kisaki tidak saling bertemu, geng Tokyo Manji saat ini tidak akan pernah ada.
dan kakak Naoto yaitu Hinata bisa diselamatkan. Naoto juga menjelaskan untuk kembali ke masa lalu yaitu dengan saling berjabat tangan. Karena ketika mereka berdua berjabat tangan, Takemichi langsung pindah ke masa lalu. Dan akhirnya mereka pun berjabat tangan. Dan tiba-tiba Takemichi pun sudah di masa lalu dan tersadar ia sedang diaduk dengan siswa lain. Dan ajang itu dijadikan lahan bisnis oleh Kiyomasa, salah satu anggota Tokyo Manji atau Touman. Di sini Takemichi menjadi bulan-bulanan Kiyomasa dan diperbudaknya. Dan diceritakan kalau kalah duel akan dihajar habis-habisan dan hidup Takemichi berasa seperti di neraka. Dan karena itu Takemichi kabur dan mencampakkan temannya dan pacarnya, yaitu Hinata. Saat dia berdiri, Takemichi bertanya bahwa ia ingin bertemu dengan pemimpin Touman. Tapi pertanyaan itu membuat Kiyomasa murka dan menghajar Takemichi menggunakan tongkat baseball. Takemichi menyadari mustahil untuk bertemu dengan pemimpin Touman, mengingat dia hanyalah budak yang hanya bisa diperintah dan dihajar. Dengan wajah babak belur dan baju tak karuan, ia berjalan pulang. Di keesokan harinya, Takemichi berkumpul untuk membahas masalah perbudakan mereka. Dan saat nanti pulang sekolah, Takuya yang dikenal paling lemah akan dijadikan bahan duel berikutnya. Takuya pun tersenyum dan terlihat sok kuat di hadapan teman-temannya. Waktu aduan pun tiba. Saatnya Takuya diadu bagaikan ayam sambung. Ketika akan dimulai, Takemichi pun berteriak dan menghentikan acaranya. Dia mengatakan akan memberi pertunjukan yang lebih seru, dan Takemichi pun menantang Kiyomasa dan memberi pertunjukan raja melawan budak. Semua terkejut dengan perkataan Takemichi yang mungkin ngawur dan ingin cepat mati. Dengan gelut melawan Kiyomasa, Takemichi bertekad menghilangkan gelar budaknya dan bisa lebih mudah bertemu dengan geng Tokyo Manji atau Touman. Tapi sialnya, Kiyomasa terlalu kuat untuk Takemichi. Dia dihajar habis-habisan. Tekad Takemichi ternyata kuat. Dengan begitu banyak luka, ia mampu berdiri dan tak mau kabur seperti yang dulu ia lakukan. Kiyomasa bingung dan akan mengambil pemukul untuk Takemichi. Semua heran kenapa harus memakai pemukul. Padahal itu 1 lawan 1. Dan di saat itu ada 2 orang yang muncul menghampiri Kiyomasa dan terlihat semua orang tunduk pada 2 orang itu. Dan ternyata mereka adalah wakil ketua dari geng Tokyo Manji, Ryugi Ken atau Draken, dan sang ketua Sano Manjiro atau Maiki. Di situ Kiyomasa terlihat disikat oleh Draken karena menyapa kurang pantas terhadap ketuanya. Sang ketua pun sepertinya tertarik dengan Takemichi dan mulai sekarang menganggap Takemichi sebagai teman dari sang ketua geng Tokyo Manji. Maiki pun menghampiri Kiyomasa dan sepertinya dia kurang suka dengan anggotanya yang mengadakan adu orang. Sampai Kiyomasa dihajar oleh seorang ketua Touman. Di situ teman-teman Kiyomasa terdiam melihat Kiyomasa menjadi bulan-bulanan Maiki. Setelah puas menghajar Kiyomasa, dengan santainya Maki dan Draken berjalan meninggalkan mereka. Tak lupa mengingatkan Takemichi untuk nanti-nanti bertemu kembali, karena sekarang Takemichi telah menjadi teman dari sang ketua Touman. Saat malam Takemichi dan teman-temannya berkumpul. Mereka sangat senang karena Takemichi sekarang berteman dengan Maiki, sang ketua Touman. Akun juga menceritakan bahwa tadi dia berniat menusuk Kiyomasa agar mereka tidak dijadikan budak terus-menerus. Dan berterima kasih ke Takemichi karena berkat kegigihannya, mereka bisa bebas dari perbudakan. Pagi pun tiba. Takemichi berjalan dan bertemu dengan Hinata. Mereka pun akan berkencan sepulang sekolah nanti. Saat di kelas yang sedang berlangsung suasana belajar, tiba-tiba Maiki datang dan masuk tanpa mempedulikan guru yang sedang mengajar, hanya untuk mengajak Takemichi bermain. Terlihat di luar kelas 3 sudah babak belur, sehingga seisi sekolah terheran-heran dengan kedatangan pemimpin Touman. Dan tiba-tiba Hinata pun datang. Tanpa panjang lebar langsung menampar Maiki. Semua terkejut dan terheran-heran. Beraninya Hina menampar sang ketua Touman yang dikenal tak terkalahkan, dan mengajak Takemichi meninggalkan mereka berdua. Draken pun tidak tinggal diam dengan memegang tangan Hina dan membuat Takemichi menggertak Draken. Situasinya pun memanas. Terlihat muka Maiki yang terlihat marah dan mengancam membunuh Takemichi. Tapi semua hanya prank dari Maiki, karena Maiki menyukai sikap Takemichi. Saat situasi itu telah berlalu, Hina meminta maaf karena kesalahpahamannya, mengira Takemichi akan dihajar oleh mereka berdua, dan Maiki pun tidak mempermasalahkan kejadian itu. Hina pun memberi waktu dengan menunda kencannya,
mengingat teman Takemichi sedang bermain dengan Takemichi. Maiki juga memuji Hina dengan gadis yang baik, dan cewek seperti itu sudah jarang di muka bumi ini, dan menyuruh Takemichi untuk menjaganya. Terlihat Takemichi bermain dengan mereka berdua, dan bersepeda santai di sore hari. Takemichi juga heran, di masa depan geng Tokyo Manji adalah geng yang sangat brutal, dengan banyaknya kasus kekerasan. Tapi dengan kejadian ini ia mulai ragu, apa benar Maiki menjadi pemimpin Toman yang berbuat jahat itu. Di situ Takemichi juga tahu kenapa Maiki menyukainya, dikarenakan Maiki memiliki abang yang sudah meninggal dahulu. Dan dia mirip seperti Takemichi. Maiki bercita-cita menciptakan zaman berandalan seperti abangnya dulu, dan mengajak Takemichi karena dia mirip seperti abangnya. Di saat Takemichi pulang, ia berpapasan dengan 3 pemuda, dan merasa mengenal salah satu pemuda itu, dan ia adalah Kisaki Teta, yang dulu belum bergabung dengan Toman. Tapi Takemichi tak menyadari bahwa itu adalah Kisaki Teta, pemimpin Toman di masa depan. Di saat Takemichi bersama Hina di kereta, ada 3 anak sekolahan yang sedang bersendau ria tanpa memperdulikan di sekitarnya yang terganggu. Hina langsung menegur mereka dan menyuruh memberikan tempat ke nenek yang sedari tadi berdiri. Di sini terlihat Hina adalah sosok wanita yang berani dan hebat, dan juga mengajari Takemichi tentang pelajaran karena UAS akan datang. Setelah belajar di kamar Hina, terlihat ada kembang api yang indah, dan mereka keluar untuk melihat kembang api itu. Takemichi mulai menikmati dengan kembalinya ke masa lalu. Ia ingin selalu berada di sini dan bersama Hina yang saat ini masih hidup. Di saat dia memegang tangan Hina, ia terkejut bahwa yang dipegang adalah tangan Naoto. Dan otomatis Takemichi langsung berpindah ke masa depan. Setelah di masa depan dengan Naoto dewasa, Naoto pun mengomeli Takemichi, lantaran ia tidak membunuh Maiki saat sudah bertemu dengannya. Dan di masa depan ini, Takemichi langsung ingin bertemu dengan Maiki. Rupanya ada perubahan yang disadari oleh Naoto, bahwa sisi lemah Takemichi mulai berkurang setelah dia kembali dari masa lalu. Pencarian Maiki pun dimulai dengan menemui akun yang sudah lama tidak ditemui Takemichi. Dan ternyata sekarang akun menjadi salah satu petinggi Toman dengan dipercaya memegang klub yang besar. Penampilan akun pun membuat Takemichi terkejut karena gaya rambut dan penampilannya sudah berbeda. Dan ternyata akun pun telah menanti kedatangan Takemichi. Lalu akun pun mengajak Takemichi berbicara di luar, hanya berdua. Mereka pun melepas kangen setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Mereka bercerita tentang masa lalu dan membicarakan kehidupan akun yang sekarang. Memiliki klub besar dan sekaligus menjadi petinggi Toman. Ia dengan bebas bisa mengendari mobil mewah dan kehidupan mewah lainnya. Sangat berbeda dengan Takemichi yang sekarang. Dan akun pun tahu bahwa yang bersama Takemichi adalah seorang polisi. Dan ia juga adik dari Hina. Dan ternyata dia yang telah mendorong Takemichi dari peron kereta. Dan ternyata setelah itu Takemichi diselamatkan oleh Tajimana Naoto. Kejadian itu aku jadi tahu siapa Naoto itu. Akun pun juga tahu Takemichi dapat pergi ke masa lalu dan meminta tolong pada Naoto di masa lalu. Dan sekarang akun sudah berubah. Seseorang yang dulu dikenal kalem dan mau berkorban demi temannya, dia sangat baik dan bisa diandalkan dahulu. Dan di masa depan sekarang, dia malah berniat ingin membunuh temannya, yaitu Takemichi. Ternyata itu tak lain disebabkan oleh Kisaki Teta. Dan semua anggota Toman adalah bawahan Kisaki. dia menjadi sosok yang sangat ditakuti di Toman. Dan Maiki juga sudah tak pernah terlihat. Sejak saat kematian Draken, Maiki pun menjadi berubah. Akibat tertekan, dan untuk keluar dari Toman itu mustahil, dan karena ketakutan akun terhadap Kisaki, akun pun memilih loncat dari atas balkon dan mengakhiri hidupnya. Setelah itu Takemichi menyuruh Naoto untuk menyelidiki informasi kematian Draken dan bertekad menyelamatkan Draken, akun maupun Hinata. Sekian episode 1, 2, 3, dan 4 ini. Nantikan episode berikutnya Tokyo Revenger ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mau menonton. Dan maaf jika alur ceritanya kurang maksimal, karena kami masih dalam proses belajar. Mohon terus dukung kami untuk memberi yang lebih baik dengan cara klik like, komen, dan jangan lupa subscribe. Sekali lagi terima kasih.